Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita gambaran tentang sebuah negeri yang begitu makmurnya dengan segala macam bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Tersebutlah negeri tersebut bernama negeri Yaman. Dan negeri Yaman ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan suatu kampung, suatu tempat yang bernama Saba adalah merupakan negeri besar dan bangsa besar. Allah Subhanahu wa taala memuat kisah ini dalam surat Saba ayat 15 hingga 19. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang negeri tersebut. Allah mengatakan, "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dalam negeri Saba terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa dua kebun, jannatani an yamini wa shimal, dua kebun yang ada pada bagian kanan dan ada pada bagian kiri. Para ulama tafsir menyebutkan alangkah kayanya negeri Saba dengan segala macam kekayaan alamnya. Tersebutlah negeri Saba dengan pohon-pohon anggurnya, tersebutlah negeri Saba dengan pohon-pohon kurmanya. Bahkan para ulama tafsir menceritakan, jika mereka pergi berjalan dari negeri satu ke negeri lainnya, mereka tidak butuh membawa bekal. Karena sepanjang jalan Anda akan melihat bagaimana kurma-kurma berjuntai, bagaimana anggur-anggur berjuntai. Bahkan untuk memetik hasil panen pun mereka tanpa perlu ke atas untuk memanjat. Cukup mereka ambil daripada tangkai-tangkai yang menjuntai-juntai tersebut. Allah mengatakan, jannatani 'an yaminin wa shimal, yaitu dua kebun, bagian kanan dan bagian kiri. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada negeri Saba, "Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Allah perintahkan kepada negeri Saba, penduduk Saba, "Kulu min rizqi rabbikum," makanlah daripada rezeki yang telah dilimpahkan oleh Rabb kalian, washkurulah, bersyukurlah kepadanya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah katakan baldatun thayyibah, inilah negeri yang subur, inilah negeri yang makmur, inilah negeri yang aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Syukurilah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka para pendahulu mereka senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga datanglah masa demi masa berganti, generasi yang melupakan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka lalai tatkala Allah kirim kepada mereka para nabi dan rasul, mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbangga dengan kekayaan yang ada pada mereka. Mereka berbangga dengan kebun-kebun mereka yang begitu luasnya. Allah Subhanahu wa taala marah dan melimpahkan kepada mereka azab, ya'dzan billah. Allah katakan, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Allah mengatakan fa'aradu, kemudian mereka berpaling, mereka menentang Rasul, mereka kafir kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Allah SWT katakan fa'arsalna alaihim sailal 'arim, maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang begitu dahsyatnya. Adalah Saba, negeri yang subur. Allah SWT ilhamkan, berikan ilham kepada penduduk Saba untuk membuat suatu bendungan yang begitu besarnya.
Bendungan yang begitu besarnya yang dengannya mereka mampu menahan air hujan. Dan dari bendungan inilah mereka alirkan sungai-sungai kecil. Dari bendungan inilah mereka alirkan sungai-sungai kecil ke kebun-kebun yang membuat kebun tersebut subur. Tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tentukan, tatkala mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu tersebut, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kami kirimkan kepada mereka banjir yang begitu besar. Wallahu musta'an. Allah gantikan kenikmatan hidup mereka dengan kehinaan. Adalah mereka penduduk Sabak merupakan raja-raja, penguasa-penguasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, kerajaan. Allah rubah mereka, Allah hinakan mereka. Allah jadikan mereka sebagai perumpamaan yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa baddalnahum bi jannatayhim. Kami gantikan dua kebun mereka, kebun arah kanan dan kebun arah kiri, bi jannatain, dengan dua kebun, zawatai ukulin khamtin. Kami gantikan kebun yang subur tersebut, yang penuh dengan kenikmatan tersebut, dengan dua kebun, zawatai ukulin khamtin, yang menjadilah kebun-kebun yang berbuah buah-buah yang pahit yang tidak dapat dimakan, tidak pula dapat dinikmati. Zawatai khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kami gantikan kebun-kebun mereka yang dahulu kala indah dengan berbagai macam anggur-anggurnya, yang dahulu indah dengan berbagai macam ragam buah-buah kurmanya, dengan berbagai macam pepohonan yang tidak dapat dimakan, tidak pula dapat dinikmati, berupa pepohonan yang berbuah, buahnya pahit, dengan berbagai macam bentuk pepohonan seperti cemara dan pepohonan sidir yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Ketika banjir melanda, Allahu Akbar, tersebarlah mereka ke seluruh jazirah, bahkan sebagian mereka ke Syam, sebagian besar mereka tewas, bahkan sebagian besar mereka dalam perjalanan menuju Syam, sebagian mereka dirampok, mereka dijadikan budak-budak yang hina. Wallahul musta'an. Adalah merupakan gambaran tentang satu bangsa yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah hancurkan bendungan tersebut, bendungan yang begitu besarnya dan sampai sekarang masih ada puing-puingnya. Allah SWT mengutus kepada bendungan ini beberapa ekor tikus. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan ada beberapa tikus yang menggerogoti bagian bawah daripada bendungan tersebut. Hari demi hari tikus ini membolongi dan akhirnya suatu ketika runtuhlah bendungan ini. Wallahu Akbar. Bagaimana kesombongan bangsa Sabah, Allah SWT hancurkan, binasakan dengan makhluk yang hina berupa tikus-tikus yang menggerogoti benteng-benteng mereka, sehingga akhirnya Allah SWT runtuhkan benteng tersebut. Subhanallah, tersebarlah mereka kemana-mana. Bahkan dahulu kala mereka pernah mengenang kekayaan yang melimpah ruah, sehingga mereka sempat berdoa kepada Allah agar mencabut semua nikmat tersebut, karena mereka bosan dan jenuh dengan berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan hidup, sehingga mereka mengatakan, ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum, sehingga mereka mengatakan, ya Allah, jauhkanlah segala macam kenikmatan daripada kami ini, buatlah negeri kami ini dengan segala macam karunia dan nikmat yang Allah SWT berikan, gantikanlah semua kenikmatan dengan kesengsaraan, kami telah jenuh dengan berbagai macam bentuk kenikmatan hidup di dunia. Mereka merasa jenuh, mereka minta kepada Allah SWT agar digantikan nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya timpakan kepada mereka musibah yang berkepanjangan sepanjang zaman. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya, kami koyak-koyakkan mereka dengan sekoyak-koyaknya. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami hancurkan mereka. Wallahul musta'an. Akhirnya mereka pun tersebar ke berbagai macam negeri-negeri. Sebagian mereka menjadi budak-budak yang dihinakan, sebagian mereka tewas, dan semua karena dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan pelajaran kepada kita seluruhnya, bahwasanya kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita tambahan nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau saja penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji
lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan berbagai macam bentuk keberkahan hidup kepada mereka berupa rezeki dari atas dan dari bawah. Allahu Akbar. Tetapi tatkala penduduk negeri tersebut kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Namun mereka kufur, maka kami hukum mereka dengan kekufuran mereka. Fallahul musta'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.